Ngurangin barang bikin gak stres. Kok bisa? Kalian pernah lihat karya seniman dari Donald Judd, Robert Morris, atau Carl Andre? Nama-nama yang gue sebutin tadi adalah seniman yang memperkenalkan konsep minimalism. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Konsep minimalism yang kita tahu selama ini mungkin dalam sebuah karya seni atau arsitektur. Tapi ternyata minimalism lebih dari itu. Tapi sebelum lanjut videonya, intro dulu ya. Selamat datang di playlist monolog. Di playlist ini, kita bakal mencoba buat memahami fenomena psikologi. So, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya, biar lo gak ketinggalan video selanjutnya. Beberapa tahun ini, gaya hidup minimalis sedang lagi hits banget. Terinspirasi dari negara Jepang, masyarakat Jepang menghargai keindahan yang bersifat alami, menekankan pada keindahan yang sederhana, di mana tidak hanya fashion atau furniturnya yang simple. Ternyata orang-orang Jepang juga menganut gaya hidup yang simple. Yang menarik dari minimalism ini adalah kita hidup ya cuma fokus sama hal-hal yang diperlukan. Tujuannya biar kita bisa benar-benar fokus pada kehidupan itu sendiri. Minimalism bukan sekedar membuang-buang barang gitu aja, atau hidup prihatin dengan kekurangan. Tapi lebih dari itu. Minimalism sebagai lifestyle yang mengajarkan kita untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya, dan memilih apa yang kita beli sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dalam bukunya Fumio Sasaki, minimalism dijelaskan sebagai suatu cara hidup seseorang untuk membebaskan diri dari tekanan konsumtif dan memfokuskan perhatian pada nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan cara ini, minimalism dapat membantu seseorang mencapai hidup yang lebih calm. Dengan mengurangi jumlah barang yang kita miliki, hal itu dapat mengurangi stres, mengurangi pengeluaran. Sedangkan terlalu banyak barang dapat mengganggu konsentrasi. Dalam buku Goodbye Things dijelasin kalau dengan mengurangi jumlah barang dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Pas gue nyari tahu tentang konsep ini, gue bisa relate sama konsep minimalism. Punya banyak barang ternyata bisa mendistraksi fokus kita. Sering banget gue ngerasa terikat dengan suatu barang hanya karena barang tersebut punya memori tertentu. Atau beli barang-barang yang menurut gue lucu, padahal nggak tahu fungsinya buat apa. Tapi ya rasanya seneng aja kalau udah beli. Atau berburu diskon, ya cuma biar dapat diskon. Padahal barang yang dibeli belum tentu butuh. Judulnya ya biar dapat diskon aja. Udah kayak lingkaran setan yang membiarkan diri gue berlarut-larut sama perilaku konsumtif. Rasa keterkaitan inilah yang harus dibuang dan mengaplikasikan konsep minimalism mungkin bisa menjadi cara buat kita lepas dari lingkaran setan itu. Konsep minimalism ini ngingetin gue sama stoik, filosofi teras, di mana kebahagiaan yang kita miliki tidak tergantung dari barang yang kita punya, bukan berasal dari barang-barang yang kita beli. Kebahagiaan bukan berasal dari hal-hal di luar kendali kita. Karena pada dasarnya, kebahagiaan berasal dari hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri sendiri. Selain itu, dengan minimalism, kita juga bisa fokus sama hal-hal yang kita butuhkan. Mengendalikan sifat konsumtif, biar hidup lebih terstruktur. Kadang, banyak orang berpikir mensyukur hidup dari seberapa banyak materi yang kita punya. Punya banyak tas, punya banyak baju, punya banyak sepatu, punya banyak jam dari merek-merek yang mahal, punya banyak parfum, punya banyak make up dari segala merek. Tapi di sini gue nggak setuju dengan konsep tersebut. Karena pada dasarnya, mensyukuri hidup itu tidak tergantung dengan seberapa banyak barang yang kita punya. Beberapa bulan ini gue lagi nyoba nerapin minimalism di hidup gue. Awalnya dari ngeliat lemari yang penuh dan berantakan, jadi gue kepikiran buat ngemisahin mana baju-baju yang emang sering dipakai
dan baju-baju yang udah nggak dipakai. Dan yang bikin tercengang adalah banyak baju yang udah nggak gue pakai dan itu sampai 2 plastik kantong besar. Aduh, itu bikin pusing banget ya. Tapi setelah mengaduk konsep minimalism, gue jadi aware sama hal-hal yang benar-benar gue butuhin aja. Gue jadi lebih merasa cukup sama apa yang gue punya. Gue jadi lebih bersyukur karena barang yang gak terlalu gue butuhin bisa dipakai sama orang yang beneran membutuhkan. Gue jadi aware sama manajemen belanjaan gue buat beli barang yang emang bener-bener dibutuhin aja. Dan uangnya bisa dipakai untuk hal lain yang jauh lebih penting. Makin kesini gue jadi makin aware sama barang-barang yang emang sekiranya gue butuhin dan barang-barang yang emang sekiranya udah nggak gue butuhin. Dari ngefilter barang-barang tersebut, gue ngerasa merdeka dari perasaan terikat dengan materi. Seperti yang gue bilang di awal, kalau menerapkan minimalism adalah proses yang melibatkan kesederhanaan hidup dengan mengurangi barang-barang yang udah nggak kita perlukan. Nah, berikut ini beberapa cara biar kita bisa nerapin minimalism. Pertama, evaluasi barang-barang yang lo punya. Caranya buat 3 tumpukan. Tumpukan pertama adalah barang-barang yang benar-benar lo butuhin dan gunain secara teratur. Kedua adalah barang-barang yang mungkin berguna tapi jarang lo pakai. Dan yang ketiga adalah barang-barang yang gak lo butuhin lagi. Lo bisa donasikan yang termasuk dalam tumpukan kedua dan ketiga. Dan cara kedua adalah kurangi kebiasaan belanja. Jangan tergoda untuk terus membeli barang-barang baru. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan dan apakah akan memberikan nilai jangka panjang? Nah, di sini lo bisa ngehindarin impulsif dan berfokus pada membeli barang-barang yang memang diperlukan aja. Cara yang ketiga yaitu prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Dalam memilih barang-barang baru, berfokuslah pada kualitas daripada kuantitas. Pilihlah barang-barang yang berkualitas tinggi yang akan bertahan lama daripada barang-barang murah yang cepat rusak atau usang. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah barang yang lo punya, tetapi juga mengurangi limbah. Dan yang terakhir adalah menerapkan prinsip satu masuk, satu keluar. Di mana setiap kali lo membeli atau mendapatkan barang baru, luangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah ada barang yang dapat dikeluarkan untuk memberi ruang pada barang tersebut. Nah, prinsip ini ngebantu lo untuk mencegah penumpukan barang-barang yang gak diperlukan. Setelah lo lihat video ini, apakah tertarik buat belajar dan menerapkan minimalism? Atau kalau lo udah punya cara tersendiri buat nerapin minimalism, boleh tulis di kolom komentar ya. Selamat mencoba!